Kisah mengenai mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW banyak tersebar dalam berbagai literatur sejarah Islam. Salah satu kisah yang menarik adalah tentang jubah Rasulullah yang diyakini memiliki kekuatan untuk menyembuhkan orang buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amifa Channel yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Beliau dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih sayang, kejujuran, dan memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, Rasulullah juga dianugerahi berbagai mukjizat yang menjadi bukti kenabiannya. Nabi Muhammad SAW pernah diberi hadiah oleh salah seorang dengan sebuah jubah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh istri beliau Sayyidinatu Aisyah untuk menyimpannya. Jubah itu diberikan kepada Aisyah lalu disimpan ke dalam suatu tempat. Ketika Aisyah radhiyallahu an menyimpan jubah tersebut, datanglah seseorang mengetuk pintu rumah Rasulullah. Rupanya orang yang mengetuk pintu itu adalah seorang peminta-minta atau pengemis. Pengemis itu meminta sedekah kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, adakah yang bisa disedekahkan? Gandum ada tidak?" Lalu Aisyah pun berkata, "Ya Rasulullah, meski sebiji pun tak ada gandum di rumahmu ini." Sebetulnya selama 3 hari rumah Rasulullah SAW tak punya apapun yang bisa untuk dimakan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi kepada Sayyidatuna Aisyah, "Coba Aisyah perlihatkan jubah yang baru dihadiahkan tadi." Maka Aisyah mengaturkan jubah Rasulullah tersebut dan Rasulullah pun melipatnya, dimasukkan ke dalam tempatnya yang semula tadi, lalu jubah itu diberikan kepada pengemis tersebut. Kemudian pengemis itu pun merasa bangga sekali, bahagianya bukan main. Si pengemis bersegera menuju ke pasar, lalu ia mengatakan, "Wahai penduduk pasar, siapa yang ingin membeli jubahnya Rasulullah?" Maka seketika itu orang-orang di pasar pun berkumpul menemui pengemis itu dan menanyakan, "Berapa harga?" Kemudian jubah itu pun ditawar-tawar oleh penduduk pasar. Bahkan para sahabat Nabi pun berkeinginan memiliki jubah manusia paling mulia tersebut. Hingga pada suatu saat ada seorang yang buta matanya mendengar orang akan menjual jubahnya Rasulullah. Lalu orang buta itu mengatakan kepada pelayannya, "Pergilah engkau ke orang itu dan engkau hadirkan jubah itu di hadapanku dan belilah meski harganya semahal apapun." Orang buta itu pun berangkat menemui penjual jubahnya Rasulullah. Lalu budak itu mengatakan kepada si penjual tersebut, "Ini aku punya majikan mau beli jubahnya Rasulullah. Berapapun harganya pasti aku akan beli." Setelah ditawar dan akhirnya jubah itu dibeli oleh budaknya orang buta tersebut. Setelah itu jubah tersebut dihadirkan kepada majikannya yang buta. Kemudian majikannya yang buta itu memegang jubah Rasulullah seraya berkata, "Ya Allah, kembalikanlah pandanganku ini dengan kemuliaan jubahnya Rasulullah. Kembalikanlah pandanganku ini." Ucapnya berdoa sambil mengusap-ngusap jubahnya Rasulullah SAW ke matanya yang buta itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Tidak lama setelah ia mengusapkan jubah itu ke matanya yang buta, orang buta itu pun bisa melihat kembali seperti semula. Subhanallah, bahkan matanya lebih terang daripada sebelumnya. Kemudian orang buta itu sambil membawa jubahnya pergi ke rumah Rasulullah dengan penuh rasa bangga dan bahagia. Sebab matanya ini bisa melihat lagi. Ia pun berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mataku sudah kembali lagi seperti semula," dan jubahnya Rasulullah dikembalikannya. Lalu ia mengisahkan bagaimana kronologisnya dan kenapa jubah itu pun bisa kembali lagi ke tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikisahkan kenapa jubah itu bisa kembali lagi ke tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum hingga gigi geraham beliau terlihat. Mukjizat ini bukan hanya sebagai bukti kenabian, tapi juga sebagai pelajaran bagi umat Islam untuk selalu menjaga iman, berdoa, dan berbuat baik kepada sesama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.